Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilasaka dari kelas 11 TJKT 3 SMK Telkom Bandung. Nah, jadi mungkin kalian bertanya-tanya nih, kita ngapain sih ada di luar pakai bawa laptop segala, dan juga nih ada box yang ada LED-nya. Nah, jadi ini adalah sebuah project IoT yang saya kerjakan selama kurang lebih 1 hingga 2 bulan kemarin. Nah, dan kenapa kita di luar adalah karena projectnya ini sendiri yang membutuhkan kita agar berada di luar. eh ini adalah sebuah project garden monitoring system yang mana dia bisa memonitor suhu di sekitar taman, kelembapan udara dan juga kelembapan tanah agar bisa ngelihat nih. Karena studi kasus yang saya ambil adalah garden saya sendiri, yang mana dia terkadang dia antara kepanasan si tanaman-tanaman ya, jika bisa dilihat di sana itu tanamannya sangat-sangat kering dan sangat-sangat tidak sehat. Ya, dan atau soilnya mungkin sangat-sangat dry atau sangat-sangat kering. Ya, mungkin tidak terlalu kelihatan lah jika di kamera. Nah, akan tapi itulah yang terjadi di taman saya, dan saya gak mau kalau misalnya tanaman-tanaman yang udah bagus ini tiba-tiba mati, kan sayang. Oleh karena itu saya membuat sistem monitoring ini agar bisa menjadi reminder saya agar untuk senantiasa menyiram tanaman-tanaman saya agar tidak mati dan tetap hidup. Ya, oke, kita akan langsung saja dimulai dari maaf, maksud saya wiring. Lalu kita akan melihat isi code dari si ESP32-nya. Lalu apalagi ESP32, lalu code dari si websitenya, dan nanti kita akan coba untuk connect langsung dari ESP32 ke webnya, apakah akan berhasil dan tidak. Oh ya, by the way, di sini untuk database dari si sistem-sistem ini saya simpan di Firebase. Itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kita akan langsung mulai dari wiring. Oke, kawan-kawan, di sini sudah masuk ke dalam Arduino IDE-nya. Di sini bisa kalian lihat library apa saja yang kita gunakan. Jadi di sini ada beberapa yang include wifi.h. Ini adalah agar dia si ESP-nya dapat bekerja sebagai wifi. Include Firebase ESP client. Ini adalah salah satu library yang bisa diinstal. Jadi sebelum kalian membuat project dengan Firebase, kalian harus memiliki library ini dulu ya. Di sini kalian klik saja ini, lalu di library manager kalian cari Firebase underscore ESP. Kalian cari aja Firebase. Di sini kalian bisa ini. Nah, ini kalian bisa menginstal yang Firebase Arduino Client Library for ESP822 and ESP32, dan juga Firebase ESP32 Client yang yang ini dari Mobis, dan yang kedua ini dia tidak diperlihatkan ya, tapi dari yang kita lihat di sini dari Google. Oke. Jadi ya, lalu ada add-ons token helper dan juga RTDB helper. Nah, untuk token helper ini jadi dia untuk nge-fetch atau mengambil si Firebase secret-nya, dan juga RTDB helper dia untuk nge-fetch si real-time database atau apa? Ya, untuk nge-fetch data dari si real-time database-nya. Nah, di sini ada config. Di sini ada WiFi SSID dan password. Jadi gunakan password dan WiFi yang kalian punya di rumah, atau bisa menggunakan hotspot dari handphone. Sama-sama bekerja, tapi di sini disarankan untuk menggunakan WiFi atau hotspot yang 2,4 GHz, karena jika di 5 GHz dia terkadang dia tidak bisa connect. Nah, untuk ini Firebase source-nya bisa kalian ambil dari project Firebase kalian bersama dengan Firebase secret-nya. Lalu di sini ada ini, lalu di sini ada untuk yang DHT, jadi DHT-nya pin 4 seperti yang tadi di wiring, dan DHT type-nya di sini adalah untuk menentukan tipe DHT-nya, karena DHT ada dua, yang pertama DHT 11 dan DHT 22, dan di sini saya menggunakan yang 22. Oleh karena itu di sini bisa kalian lihat ya, di sini 22. Lalu untuk sensor soil, di sini soil pin 34, dry value dan wet value-nya saya set sekitar segini. Lalu sini ada aktuatornya. Jadi sebenarnya saya ada relay tapi tidak saya gunakan, pasif. Lalu ada buzzer pin juga di sini, dan LED seperti yang saya katakan tadi 25 dan 27. Lalu ada threshold untuk dry threshold dan temperature high-nya. Jadi ini untuk memberikan warning kepada si buzzernya, thresholdnya sekecil apa dan sebesar apa dari untuk si temperature. Nah, untuk timingnya di sini,
Untuk read intervalnya dia 5 detik, relaynya nyala juga setiap 5 detik, buzzer beepnya setiap 300 milidetik, jadi 0,3 detik lah istilahnya, dan LED blinknya dia 0,2 detik jika sudah mengirimkan data ke si Firebase-nya seperti itu. Untuk path-nya di sini sensors device 01 dan juga ini LED path-nya yang control slash LED. Lalu ini untuk read time-nya, dan di sini untuk fail percentage, ini untuk men-trigger relay, dan ini untuk buzzernya ngebip kapan dan delaynya berapa. Di sini delay saya set 150. Ini adalah untuk LED. Ini untuk Firebase LED controlnya. Ini adalah untuk void yang berguna untuk connect ke WiFi, dan ini adalah untuk menginitialize si Firebase-nya. Jadi dia memasukkan host dan Firebase secret yang tadi kita sudah masukkan di codingan bagian atas. Dan jika sudah true, jika Firebase-nya sudah ready, maka dia akan menampilkan Firebase ready di dalam serial monitor. Nah, ini adalah untuk void setupnya. Jadi ini pin mode-nya. Ini adalah pin mode untuk relay LED, dan ini adalah digital rate untuk relay dan LED-nya. Dan untuk monitoringnya juga bisa menggunakan serial. Jadi serial yang digunakan di sini adalah dengan baud rate 11.5200. Oke, di sini lalu ini ada beberapa loopnya untuk humidity, temperature, persentase dari si soilnya, lalu trigger relay, big buzzer lagi, dan ini yang bagian pentingnya. Jadi ini adalah untuk nge-push ke dalam si Firebase dan juga si websitenya. Ya, jadi ini JSON set soil moisture sampai ke timestamp atau waktu di mana si data ini keluar gitu. Oke, nah ini if path-nya true maka dia push oke. Nah, else ini adalah untuk jika dia tidak true maka atau false maka dia akan ini Firebase error. Dan oke, mungkin itu saja dari si SoilWatch ini. Mungkin selanjutnya saya akan tampilkan sedikit dari code untuk websitenya. Oke, ini ada code untuk websitenya. Jadi sini app name, app environmental lokal, URL masih menggunakan localhost ya, jadi dia masih lokal. Nah, ini jadi nanti kita di websitenya kita akan disuruh untuk memasukkan data dari Firebase project kita. Jadi mulai dari API key, project nama project.firebase, lalu URL-nya, project ID, storage bucket, messaging sender, dan juga app ID-nya. Dan oke, mungkin itu saja. Dan di sini ada web.php. Jadi ini untuk tampilan awalnya. Untuk sensor controllers di sini jadi dia yang nge-push data dari si sensor-sensornya seperti yang kalian lihat di sini. Dia jadi jika kita sudah menambahkan semua yang ada di sini, maka dia akan nge-validate, dan jika benar maka database-nya yang akan ini Firebase connected successfully seperti itu. Lalu AppBlade di sini adalah untuk si home-nya ini juga sama. Jadi ini saling terkoneksi ya, app dan home. Ini untuk ini adalah JS dari home-nya, JavaScript dari home-nya. Oke ya, hanya seperti ini. Ini get element dari si demo. Lalu ini ada bagian paling pentingnya di sini ada connect.blade. Nah, jadi di bagian connect ini kita di sini adalah dimana kita memasukkan API key sampai ke device ID-nya. Nah, jika ada yang tidak dimasukkan, maka dia akan menampilkan ini fill in required fields first. Lalu jika kita coba test connection, maka dia ini akan muncul teks yang ini. Lalu jika test resultnya fail, maka dia akan time out, dan jika dia oke atau
atau dia mendapatkan datanya, dia akan tes result oke, lalu sensor data found, atau dia connected tapi tidak ada sensor data yang masuk. Itu biasanya setelah kita benar-benar connect baru nanti bisa. Oke, mungkin situ saja. Dan untuk di dashboard di sini, jadi ini adalah yang menampilkan semua data dari si Firebase-nya, mulai dari moisture, lalu ada humidity, temperatur, dan juga akan memperlihatkan warning jika si temperatur atau si moisture dari soilnya ini dia terlalu rendah, seperti itu. Ya, mungkin kita akan langsung saja kita coba di luar di taman. Oke. Oke, kita di sini udah di luar, saya duduk dan sekarang sudah agak mendung, udah sore juga. Jadi jika kalian bisa lihat di sini, di sini saya sudah masuk ke web dashboardnya dengan ada Firebase Soil Watch di nanti karena nanti akan butuh. Jadi di sini pertama-tama saya mau melihatin dulu nih home-nya gimana. Jadi home-nya ya kurang lebihnya kayak gini dengan sedikit data dari si soil sensornya. Dan selanjutnya ada connect. Nah, di connect ini dia kita tuh harus menambahkan Firebase config-nya. Mulai dari API key, project ID, out domain, database URL, storage bucket, messaging sender ID, dan app ID. Nah, itu agak lumayan banyak gak sih? Ya emang banyak sih sebenarnya. Nah, jadi cara gampang buat dapetnya, kalian pertama-tama ke Firebase, ke project yang sudah kalian buat. Setelah itu kalian ke project settings. Kalian ke settings, lalu general. Nah, di general ini bakalan kelihatan nih, your project, project name, project ID, project number, dan environment-nya. Nah, tapi kan belum lengkap. Jadi gimana? Jadi kita ke bawah, turun dikit, kita ke web apps kita. Di sini kita akan mendapat semuanya dari mulai API key hingga terakhir ke measurement ID. Tapi measurement ID gak kita pakai, kita hanya memakai sampai app ID. Nah, kalian bisa copy satu-satu di sini. Nah, berhubung saya sudah pernah menambahkan si Firebase ya, jadi sudah ke save di webnya. Jadi sini saya tinggal nambahkan API key, Soil Watch, Project ID, dan juga app domain. Bedanya Project ID sama app domain ini, app domain tuh ada .firebaseapp.com-nya. Lalu kita akan tambahkan URL dari database-nya, lalu storage bucket, messaging sender ID, dan app ID. Nah, ini juga penting nih, device node. Jadi device node ini dia harus sama dengan yang ada di code untuk si ESP32-nya. Karena jika dia beda, maka dia tidak akan nge-read. Nih, di sini jika saya tes connection, dia akan muncul tulisan connected sensor data found, yang berarti dia dapat read dan dapat nge-push si sensor ke webnya. Sedangkan di sini jika saya ganti namanya misalnya jadi please help me gitu, saya tes connection, dia juga bisa connected karena data yang kita kasih sudah betul, kecuali device node-nya. Jadi dia akan terbacanya no sensor data yet, yang artinya si datanya ini dia nggak bisa kebaca atau nggak bisa ke push hingga ke webnya, seperti itu. Ya, ini kita langsung ganti aja ke device _001, lalu kita save and connect. Nah, jika kalian sudah connect, kalian akan masuk ke dashboardnya. Di sini di dashboard ada banyak. Oke, tadi saya refresh dulu ya. Di dashboard ada banyak. Jadi di sini ada soil moisture yang mana dia menunjukkan moisture dari soilnya. Di sini 92%, lalu air humidity-nya sekarang 80% dengan temperaturnya 28,3 derajat Celcius. Device statusnya online dan updated. Ini baru saja updated 16.00. Dan sini ada tulisannya live di device 001. Oke, di sini juga ada reading log-nya. Jadi reading log ini dia menampilkan entries dari si data dari sensornya. Jadi total nanti yang akan ditampilkan di sini hingga 20 entry. Jika sudah 20 entry, maka entry yang paling bawah akan digantikan dengan entry yang paling atas, yang paling baru, seperti itu. Untuk cara kerjanya sendiri, ini kita belum ngomongin cara kerjanya ya. Jadi cara kerjanya adalah pertama-tama si ESP32-nya ini, si sensor-sensornya ini mulai dari DHT hingga ke temperature sensor di bawah sini yang tidak terlalu kelihatan. Dia itu akan mengirimkan data ke si ESP32.
setelah ESP32-nya fetch data dari kedua sensor tersebut, dia akan mengirimkan data tersebut ke internet oleh menggunakan WiFi yang saya punya, oleh WiFi yang di rumah saya. Nah, dari WiFi dari internet dia mengirimkan ke database yang Firebase tentunya ya. Nah, dari Firebase ini nantinya si website yang saya buat yang tadi kita lihat, dia bakalan nge-request si data dari Firebase-nya, dan akhirnya jika request-nya berhasil, jika datanya ada, maka di sini bisa terlihat ya sudah datanya masuk. Tidak kosong ya, ada soil moisture-nya, ada air humidity, temperatur, dan juga status dari device-nya yaitu online. Nah, ya mungkin segitu saja ya dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.